Oke, Mas Gibrannya turun, guys. Jangan ganggu jalan, jangan ganggu jalan. Begawan masih mau bedah seputar demo mahasiswa. Loh, sewaktu ada demo mahasiswa yang menyuarakan pembubaran DPR, sak ngertiku loh itu kan murni rakyat yang bersuara pada wakil-wakil mereka di Senayan. Nah, pas Rabu 2 hari setelah demo itu, ada beberapa channel YouTube itu ngeliris kabar tuh. Bila saat ada demo di DPR, itu Wapres Gibran itu nemui pendemo. Malah akeh sing takon itu. Ada juga yang komentar di konten ngompol. Mesti gak banyak. Itu konco, tonggo, sedulur ada yang memastikan hal itu. Dan ada yang ngomong, wah, ketoke kayak gitu malah punya nyali. Nyali apa itu? Dan gandeng Begawan beneran gak ngeh. Gak tahu malah. Aku langsung grek. Oh, masa sih? Kok aku blas ora sempat ngebaca info itu. Demone wis kapan kok beritane nusul. Genah aneh itu. Nek wong lunga disusul itu perkara biasa. Lah nek berita disajikan belakangan sudah beda hari padahal sebenarnya kejadian berbarengan itu gak masuk. Iya tak? Lah sebenarnya gandang wis kliwat. Wis rodok suwe gitu. Aku bales bahas. Tapi berhubung para fans Gibran pada jingkrak merasa generasi milenial itu sebagai sosok pemberani, punya nyali katanya, seolah-olah heroik ngono. Ya wes tak bongkar wae ini. Akhirnya, bukan saya membenci enggak, supaya ada keseimbangan. Ben para penjilat pemujanya itu ngerti. Ya tak cari tuh akhirnya, apa bener nih? Gibran turun ke para pendemo. Setelah beberapa sumber tak otrate, tak buka-buka, tak pelajari. Yang sakjane kuwi piye kok tiba-tiba menemui pendemo. Loh, gimana Begawan menilainya ini? Wis tak jamin ini. Wapres sama sekali tidak pernah menemui pendemo di DPR. Itu yang demo awal minggu ini loh. Nek sesuk tahun depan 10 tahun lagi kemudian Gibran nemui pendemo DPR ya. Tidak ada yang bisa diprediksi. Nah, soal Wapres kita beneran tatap muka sama pendemo itu jelas kabarnya ngasal, waton, mau golek viewer, wae tok, golek penonton. Yang percaya berita ginian level kecintaan pada Gibran wis kelas wah. Tai kucing rasa coklat lah. Ya penjilat. Kuwi kabeh hoax, bohong, dusta. Kenyataannya yang tersebar nek Wapres nemui pendemo sebagai peristiwa berbeda, namun dinarasikan tidak sesuai fakta. Tadi di video opening itu kejadian sesungguhnya loh. Memang di sebuah peristiwa Wapres nemui pendemo, terus di jelang akhir tayangan kan tak tampilkan tuh. Thumbnail atau cover tayangan YouTube punya pendukung Gibran tuh. Yang menarasikan seolah-olah itu peristiwa tanggal 25 Agustus. Salah satunya yang mengupload kabar itu, pentolan YouTuber Nusantara berpanggilan Opung. Ya kayak gitu itu. Kelasnya pendukung Jokowi sama Gibran. Menghalalkannya yang haram. Lah iya no. Nek mereka beragama dengan baik, jangan menyebarkan berita dusta. Itu menyalahi agama loh. Sampai nuduh bila DPR kalah mental sama Wapres. Punya nyali daripada para anggota DPR. Loh, anda postingan itu tekan Bung Sukmis Dasko. Aku rame melu-melu loh. Wah itu para anggota DPR itu. Anda dikatakan tidak punya nyali. Tidak berani nemuin para pendemo. Lah di TikTok, Instagram.
di X juga ada rekaman Gibran menemui mahasiswa. Loh, antara postingan di YouTube dengan di medsos, beda loh visual sama narasinya. Tapi dari semua yang dipertontonkan, tidak ada satupun rekaman adalah fakta yang terjadi pada tanggal 25 Agustus. Beneran ada demo di DPR, beneran Gibran nemui pendemo. Tapi tidak di hari, lokasi, waktu yang sama juga. Ini loh yang merusak tatanan. Sehingga narasi-narasi itu mengabarkan kabar dusta. Ini mungkin ngejak gelut. Kita tahu lah rekam jejak Gibran itu memang pernah nemui pendemo, baik semasa wali kota dulu. Walaupun sewaktu jadi wapres rupanya para pendukung itu kok ya merasa inilah wapres paling pemberani, paling punya nyali. Nah, sebenarnya wapres sebelumnya berani melakukan hal yang sama. Namun mereka patuh pada sekretaris militer di Istana Wapres. Atau gini deh, buat nguji kemampuan wapres sekarang itu sama wapres yang sudah pensiun. Kita adu kemampuan berpikir, berani gak? Nek Pak Budiono jelas ahli ekonomi, diskusi topik ekonomi, ya menang dia. Nek Kiai Ma'ruf Amin menguasai agama, ngelotok pol. Nek Pak JK itu bicara politik atau tata kelola pemerintahan, juga memadai. Lah nek Gibran kira-kira mudah ngopo? AI yakin beneran dia menguasai. Semua orang tahu lah. Saya gak sok membela, tapi gak punya rekam jejak. Kan pendukung buta itu. Gak tahu duduk permasalahannya, pokoknya jilat, memuja. Sehingga melakukan upaya-upaya untuk memberikan kabar-kabar dusta. Memuji dengan cara-cara yang tidak benar. Para pendukung sesat, ya memang senekat itu. Anda tidak punya prestasi, sudahlah gak usah dibuat-buat itu. Digambarkan kok sok jadi pemberani. Punya nyali, melebihi para anggota DPR. Jangankan nemui pendemo, diundang sama para aktivis mahasiswa aja. Buat berdebat saja, gak yakin dia duwe mental. Buat hadir. Menyukai atau mensupport seseorang memang hak. Tidak melanggar undang-undang. Hanya caranya tidak pakai cara-cara busuk, bosok, jahat, menipu begitu. Berikan fakta yang ada. Jangan dibuat-buat. Meskipun sekarang teknologi untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang kelihatannya benar mudah digunakan. Tapi jangan itu digunakan untuk membohongi masyarakat. Nah ini kan seolah-olah para fans wapres mengulangi senior-senior pendukung Wong Solo toh, yang sekarang wis dadi pejabat. Macam Budiari yang sempat sesubar tahu pemilik akun Fufufafa. Bareng dikejar siapa pemiliknya meletre, wedi, ngewel. Ya, akhirnya kan bluk. Ada juga si Noel yang sok-sokan mendorong hukuman mati buat ngejabat pejabat korup. Kayak pelaksanaan hukum mati buat beberapa orang. Saat awal Pak Jokowi menjabat. Bareng di OTT KPK perkara pemerasan korupsi. Mimpi mewek nangis minta amnesti. Nah begitu pula sama si Selvister. Sok getak-getak, mendelik, meripatnya sempat kayak copot dari tempatnya. Badannya kekar, kayak berani, paling berani sendiri, lebih kejam dari iblis. Begitu terbongkar mau dieksekusi kebui, melayu. Tunggang langgang ngumpet orang kecekel-cekel. Mereka yang pada ngunggah postingan ngawur, yaitu para YouTuber. Anda diadu membuktikan, apa mereka siap? Nah, dilaporkan sebagai penyebaran berita hak, siap-siap di proses pengadilan. Jangan sembunyi atau mep. Itu kita kupas saja, kita bedah aja. Itu berita benar atau tidak. Mereka yang punya akun medsos, channel YouTube, pendukungnya wapres, segelap itu mata batinnya. Hanya biar dianggap berjasa sama wapres. Dulu pas Om Bengawan mendukung Jokowi, saya pernah loh mendukung Jokowi. Jangan salah. Lama saya mendukung Jokowi. Karena memang saya mendukung kebijakannya, bukan mendukung orangnya. Orang ngono banget itu. Loh iki di komunitas pendukung yang tersisa, isine wong-wong mbah ora jelas latar belakangnya. Apa kecampuran setan sama iblis? Heran saya ini. Akhirnya masyarakat dibohongi dengan berita-berita hak.
dusta. Mereka sampai nggak bisa bedakan mana benar, mana salah. Kenapa berani tak campurkan sosok setan sama iblis? Ya mereka wis kelewatan cara menyajikan datanya. Contoh ini, lihat thumbnail di channel Opung itu. Begawan Rasuti nyebut nama aslinya. Di situ ditulis Gibran jumpai pendemo, anggota DPR malah kabur. Berarti kan Wapres sempat nemui pendemo di DPR. Emang mental Wapres kita seberani kuwi. Lah wong ngumpulin badan eksklusif mahasiswa saja rawan nih. Lah terus di channel satunya lagi yang tak lihat. Saya mengandung kata brojol apa bronjong itu menulis Gibran temui para pendemo, Wapres lebih bernyali. Bernyali gimana maksudnya? Mbok dicek itu video kapan itu? Dicek dan dinarasikan gimana itu? Kalau hanya sekedar membandingkan dua peristiwa, Begawan tidak masalah. Ini kan mereka mau gen penontonnya akeh. Bahkan di akun pertama tadi, sing nonton kok iso sedhuwur kuwi. Akeh apa kowe? Lho rupanya para pendukung presiden periode lalu itu belas hilang daya kritisnya. Mereka tidak pernah punya usaha memverifikasi informasi. Ini bicara nih berita bohong nggak gampang viral. Itu teknik mereka. Hanya otak-atik gaduh antara peristiwa lama dengan peristiwa yang baru. Nek mereka ahli otak-atik AI, apa gak tambah bobrok negara ini? Dan ini perlu tak sampaikan pada Ngompolers, pada masyarakat umum yang melihat channel Ngompol ini. Saya tidak membenci siapa-siapa, saya tidak fitnah. Saya hanya ingin memberikan data, fakta yang ada itu loh. Di mana dustanya, di mana hoaxnya saya sampaikan. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri. Tugas Om Begawan adalah menyampaikan kebenaran, memberikan pendidikan politik yang benar bagi masyarakat. Lo editorku itu, wes do canggih-canggih. Dan tetap bisa memproduksi Ngompol sampai 8 hari meski aku gak tapping. Pakai AI. Aku off dari depan kamera. Aku gak ngerekam naskah. Tapi tayangan Ngompol tetap hadir buat Ngompolers. Dan memberikan pendidikan. Memberikan upaya. Keteladanan. Pencerahan bagi yang nonton. Karena tidak pernah ada berita hak yang disampaikan oleh Ngompol. Tetap hadir buat Ngompolers loh. Loh sekelas Begawan saja bisa dimunculkan tanpa cawe-caweku. Tidak dengan kehadiran fisikku. Nek mereka para pendukung merem punya kemampuan produksi pakai AI, betapa mengerikan. Iso digugae kesro. Loh ini memperlihatkan loh. Bila teknologi di tangan tepat ya bisa dimanfaatkan buat kebaikan. Bisa menghasilkan. Lah kalau dikuasai oleh orang-orang jahat, apa gak bertebaran di media sesuatu yang membahayakan bangsa dan negara ini? Bayangkan ada yang Ngompol beneran libur 8 hari, nanti dikira masuk angin lah, pindah haluan, wes ora bayaran dan sebagainya. Faktanya aku beneran ada kendala teknis dan saya tidak bisa ngonten, tapi tetap editor yang sudah canggih-canggih bisa memberikan tayangan Ngompol meskipun dengan cara-cara AI. Loh di tangan mereka itu. Atau misalkan editorku dibajak, dibayar dhuwur. Apa medeni gawe konten-konten ngawur itu. Terus masih ada lagi tuh. Dari channel Putu, intinya mengandung kata-kata itu. Dia menulis judul Langkah Cepat Gibran Tenangkan Pendemo DPR. Kurang sesat gimana coba? Sesat mana Gibran temui pendemo DPR? Sini, pada tak kasih tahu sini. Yang banyak ditayangkan nih. Wapres nemu pendemo itu kejadiannya di Bengkulu, bos. Kebetulan lokasi pas Wapres nemu pendemo itu banyak gedung bertingkat. Jadi asosiasi atau pikiran orang kiranya itu di Jakarta. Kemudian situasi emang pas malam, gelap gitu. Sehingga sulit diidentifikasi. Benarkah itu lokasi di Jakarta saat demo di DPR? Atau di tempat lain? Di sini penting tak kasih tahu supaya tidak ada kebohongan-kebohongan yang melintas dalam pikiran-pikiran kita. Masyarakat harus diberi teladan yang baik, kejujuran dan sebagainya. Wah ini parah ini. Kalau menerima informasi baik dalam bentuk teks, audio maupun audiovisual harus disaring dulu,
Dicari kebenarannya. Jangan mudah percaya di zaman yang sudah serba canggih ini. Diverifikasi dulu lah. Di kabar valid apa itu kebohongan, fakta atau hanya hak. Padahal bila merujuk video asli, di mana Gibran nemui pendemo itu, pandemo itu, demoner itu wes bulan Mei lalu loh itu. Wes suwe banget itu. Lah kan itu waktu yang genah nggak barengan itu. Ini para YouTuber itu mengabarkan kabar bohong. Ini bisa diurus ini. Topik yang disuarakan pendemo Bengkulu sama pendemo di Jakarta beda, bos. Suaranya beda. Mau ditanting kayak apapun, Gibran tak akan pernah berani turun menemui pendemo yang kritik pemerintah. Oh, dia yang dikritik kok. Nemu yang berniat memazulkan dia saja, nggak berani. Dan akibat kelakuan-kelakuan busuk para pendukung mereka itu, media mainstream sekelas Kompas sampai menurunkan berita klarifikasi di narasi Kompas, menjelentrehkan Gibran nemui pendemo itu di Solo. Artikel Kompas itu memang memverifikasi kebenaran berita yang nyebar di TikTok. Beda visual sama channel yang tak sebut tadi. Berarti yang kesebar di YouTube sama di medsos itu bentuknya beda. Paham nggak? Ini saya marah ini kalau ada YouTuber yang mengabarkan kabar bohong tuh. Mereka cari duit dengan kebohongan, dengan berita-berita hoax, mau golek untungnya tok, tapi merugikan masyarakat. Bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Berarti memang kayak semacam ada operasi didorong memproduksi. Ya, dan berasal dari YouTuber Nusantara yang berani bikin kabar Gibran temui pendemo. Hanya satu orang. Mbok tolonglah. Kalau bikin kabar itu orang ngawur ngono kuwi. Dan yang harus tak pertanyakan, itu kejaringan orang-orang di sekitar wakil presiden sama keluarga besarnya. Tidakkah yang beginian bikin citra dia jadi tambah buruk? Ya? Jadinya hanya pengen citra bagus, cara menyajikan informasi itu malah ngawur. Wih, itu saya jadi Gibran ngamuk itu. Diberitakan sesuatu yang tidak benar itu. Walah ternyata bluk. Itu orang-orang macam pengelola lapor Mas Wapres, staf ahli pengelola channel YouTube Gibran, hingga admin channel Gibran Raka Buming. Masa belas gak tahu unggahan-unggahan tadi? Ingat loh, waktu Wapres bertemu sama YouTuber Nusantara, Opung juga turut ke istana Wapres juga tuh. Ada beritanya. Yang kayak begini ya dibiarkan, makin memperlihatkan cara kerja orang-orang dekat keluarga Jokowi. Ya kayak tidak mau patuh aturan aja. Ini pihak-pihak terkait harus juga memberikan pantauan. Intine ini. Penting piye carane Gibran jenenge saya mumbul, nek ngoyak mumbul sebulan wae nganggo oksigen kendang layang nang awang-awang. Aja ngasih ketabrak pesawat lho tapi. Oke lah. Masyarakat harus paham. Apakah ini berita bohong, berita hoax yang nanti akan menghancurkan negeri ini. Jangan salah paham. Saya menjelaskan bukan benci, bukan iri, tetapi memberikan fakta kebenaran bagi rakyat dan bangsa Indonesia ini. Kalau Begawan Salah Ngempol, jangan lupa subscribe. Dadah.